Mbak, ini satu lagi masih kendala koneksi, katanya keluar masuk Zoom terus. Oh, apa kita mulai duluan? Gak apa-apa lah, Mbak? Terserah kalian. Yuk, dimulai aja nggak apa-apa, Mbak. Gimana guys, mulai duluan aja ya? Bebas. Mulai aja dulu. Nanti Danis nyusul. Oke. Ya udah, kita ini hari ini mau bahas tentang ini ya, social impact sama scale up bisnis ya. Ya, Mbak. Iya, Mbak. Iya. Ya, oke, kita mulai dari perkenalan dulu ya. Bisa kenalan dulu dari kalian aja. Oke, aku dulu ya, Mbak ya. Aku Iya. Devita dari kelompok 3, kelas Sosio B. Oke. Devita. Siapa lagi nih? Lanjut yang lain. Udah ada namanya ya, ngapain aku kenalan? Nggak apa-apa dah, nggak apa-apa. Iya, Mbak. Nggak apa-apa, Mbak. Iya. Ya, saya Erlingga Arya, Mbak. NR 142 dari Sosio B, Mbak. Iya, panggilannya siapa nih? Erlingga. Arya. Erlingga. Iya. Oke. Kok nggak ada namanya? Nggak ada Erlingganya ya? Iya, Mbak. Tak rename-nya, Mbak. Terus? Aku Mbak. Iya. Oh, siapa nih? Widya. Nama saya Widya Anggraini. Biasa dipanggil Widya dari kelompok 3 Sosio B. Oke. Terus lanjut. Saya Mbak. Ya. Saya Bayaki, kelompok 3 dari kelas Sosio B, NRP 117. Oke. Terus siapa nih? Aku Mila. NRP 6. Mila. Kalian dari kelompok apa nih? Kelompok 3. Bisnisnya apa? Arten Lux, Mbak. Apa? Bisnisnya tuh namanya, nama brandnya Earth and Lux. Earth and Lux. Earthen. Iya. Itu tentang apa tuh? Tentang apa? Jual apa tuh? Produk kalian. Oh, tuh udah join tuh. Earthen. Yo, Di belakangnya Herlingga itu, Mbak. Earthen Lux. Logo. Siap. Nah, jadi itu produknya itu, Mbak, jadi kita memberdayakan pembatik di wilayah Doli. Itu mereka tuh bikin batik yang ekoprint sama batik jumput gitu. Nah, mereka tuh jualnya kain aja. Nah, kita di sini mau ngubah kainnya itu ke bentuk aparel yang lebih modern supaya orang lebih minat sama batik ekoprint dan batik jumput gitu. Ntar aja. Terus sampai minggu keberapa nih? Minggu berapa ya? 10 kan? Iya, sampai 10 atau 11 itu. 10 Mbak sekarang. 10. Sampai minggu ini udah ngapain aja? Kemarin kita udah sempat ke tempatnya juga, Mbak, dan udah bilang juga kita mau kerjasama. Terus karena ada keadaan yang kayak gini, tiba-tiba kita ke distract sama social distancing kayak gini, sementara kita cuma baru komunikasinya juga ke komunitas yang di sana cuma lewat WA. Terus sampai sekarang paling baru bikin plan-plannya aja sih, Mbak. Kalau untuk realisasinya kan kita harus datang ke sana lagi karena ngambil kainnya sama terus ke penjahitnya gitu. Jadi untuk realisasi penjalanan bisnisnya itu kita belum maksimal karena adanya social distancing ini. Dan dari kemarin kita juga udah follow up sama representatifnya tuh, dia bilang katanya dari pemerintah itu semua UMKM gitu pada
UKM itu pada di stop, UKM sama UMKM itu pokoknya pada di stop semua gitu operasionalnya. Dari merekanya juga mau ada kegiatan gitu paling cuma kecil-kecil doang, katanya bikin masker gitu-gitu. Jadi juga mau kalau untuk realisasinya nanti gimana gitu. Oh ya Mbak, tambahan komunitas ini juga kerja sama pemerintah gitu. Jadi dia UKM pembinaan dari pemerintah. Oh, mereka udah jadi UKM gitu? Belum yang kayak fix gitu, tapi dia kayak ada lagi masih proses binaan. Cuma karena kemarin tuh jadi mereka tuh kayak agak-agak operasionalnya mungkin sama pemasarannya tuh agak kurang. Jadi tuh dari pemerintah tuh kayak agak lepas dikit gitu loh. Jadi pemerintah tuh cuma ngebina yang bisa dipercaya gitu. Jatuhnya mereka tuh kayak kepercayaan pemerintah tuh udah agak-agak berkurang, tapi tetap masih dibina gitu. Itu belum yang kayak seingat saya sih belum yang kayak fix gitu. Jadi ini kalian sekarang ini masih belum yang ngejual dari produk itu ya? Yang planning kalian? Belum ya? Belum. Mbak. Belum. Jadi kendalanya sekarang ya karena corona itu. Iya. Kalau kalian udah punya rencana belum ke depannya buat yang corona ini gimana ininya ngehandle-nya? Lebih jaga komunikasi sama ibunya doang sih. Maksudnya dari kan biasanya kita berkunjung ke tempatnya ibunya kan di Banyu Urip, tapi kita lebih sering intens komunikasinya itu lewat WhatsApp, dan kita lebih ke riset, lebih ke nanya gimana sih kerjasama yang diharapin sama si ibunya nanti, siapa tahu nanti di ke depan setelah corona ini hilang atau setelah ini tuh beres, kita bisa lebih siap lagi, jadi nggak perlu tanya-tanya tentang kayak nggak perlu observasi lagi, tapi pas saat ini kita udah observasi dari jauh. Berarti emang ya iya sih corona kan. Terus setelah corona ini selesai, kalian rencananya mau ke sana terus langsung kayak ngasih yang plan kalian ini. Tapi kan belum tahu ya coronanya kapan redanya. Nah, itu. Iya, Mbak. Iya, nggak pasti juga. Berarti kalau misal, tapi emang nggak bisa ya kalau kalian ngerjainnya remote gitu, tanpa harus ke sana? Ini sih Mbak, soalnya kan kita ada mungkin dari kainnya itu pas ngerubah ke aparelnya itu kan perlu pola-pola desain yang mungkin yang harus didiskusiinnya tuh secara langsung. Jadi dari rumah produksi kainnya ke ke rumah penjahitnya juga harus dijelasinnya tuh secara langsung gitu. Kemarin juga kita dapat masukan kan dari dosen tuh, katanya kenapa kalian nggak bikinnya tuh yang gampang-gampang aja. Maksudnya kita kan sebenarnya targetnya tuh mau produknya tuh kemeja, outer gitu. Cuma dari dosen tuh disaranin kenapa nggak kerudung dulu aja, karena kan kerudung kan jatuhnya lebih gampang gitu kan. Nah tapi masalahnya itu juga kain yang ada di sana sekarang itu kan bukan kain kerudung gitu. Jadi dari ibunya itu dari pengrajin-pengrajin ini bakalan harus beli kain lagi gitu. Dan sedangkan mereka mau mau keluar-keluar di sana juga udah mulai ini kan lockdown, social distancing gitu. Soalnya awalnya kan juga udah setuju tuh Mbak, makanya dari saran dari dosen kan, apalagi mau deketin Lebaran, Ramadan, kan pasti mungkin demand-nya bakal lebih banyak kan tentang kerudung, hijab atau yang lainnya. Tapi ya secara nggak terduga ada kayak gini, bikin kita bingung sih. Iya sih. Terus kalau aku mau nanya apa tadi ya? Aku lupa. Apa sih tadi? Oh ya, ini dari kalian semua nggak ada yang di Surabaya? Saya Sidoarjo. Saya Sidoarjo, Mbak. Saya Surabaya. Saya Surabaya.
Herlingga yang Surabaya. Possible nggak sih kalau misal nyari bahan kerudung itu? Nah, ini sih Mbak, mungkin bisa, cuman tapi dari keluarga sendiri jarang boleh untuk keluar kalau emang nggak penting-penting banget gitu loh. Soalnya emang lagi zona merah kan Surabaya ini. Gitu sih. Terus kalau misal diganti ke masker kan katanya sekarang UKM-nya lagi bikin masker gitu ya? Oh iya. Iya benar sih. Itu kayaknya bisa sih. Mungkin bisa ditanya lagi sih. Iya ya, yang tentang maskernya itu mereka konsepnya gimana? Apa pakai kain yang sama gitu? Sama penjualannya mungkin. Lumayan sih Mbak kalau keuntungannya soalnya jual kan masker. Sekarang bener demand-nya kan lagi banyak Lagi tuh tinggi. masker batik gitu. Kenapa? Masker batik. Terus bisa pakai ini sih, embel-embel, dikasih embel-embel dengan beli ini kalian ngebantu buat ngasih penghasilan juga ke ini UKM itu yang terancam nggak ada income mungkin gitu. Atau bisa dikasih kalian bundling kah atau apa gitu. Itu sih biasanya. Terus buat kendala lain yang kayak marketingnya atau apanya itu gimana? Sebenarnya kalau marketing tadi kepikiran tuh bisa minta ibunya yang foto gitu kan atau gimana gitu. Ya nanti foto produk seadanya gitu kan. Nah, tapi bingungnya justru di ini. Kalau kayak pengiriman gitu masih jalan ya. Tapi kan harus tetap harus dibawa ke kantor ini ya. Mungkin kalau itu ke ibunya kali ya. Iya. Itu kalian bisa, iya sih, mending dikirim gitu. Kalau nggak dikirim, pakai jasa foto produk. Tapi ya keluar kos. Gitu deh. Kalau buat sosial medianya, kalian udah bikin belum? Udah ada Mbak Instagram. Sudah ada di Instagram. Gimana ininya? Di follow, Mbak. Perkembangan apa namanya? Aku buka. Baru ngepost ini doang sih Mbak, coming soon gitu. Karena emang produknya sendiri belum ada. Iya, rencananya tadi mau nambahin tentang kayak apa ya? Ya post-post kayak quotes atau bukan quotes sih apa? Kayak post edukasi gitu loh. Kayak ngomongin tentang kalau kita kan karena bahan pewarnanya tuh alami. Jadi tuh kita kemarin tuh kita bilang salah satu kontribusi kita juga tuh dengan mengurangi limbah pewarna ya dari limbah kimia dari fashion industry gitu. Dan ternyata itu memang masalah yang besar banget kayak kalau perusahaan-perusahaan gitu kan. Mungkin mau nulis edukasi tentang itu. Boleh tuh. Kalian coba ini deh. Udah pernah nyusun timeline buat ngepost konten gitu belum? Timeline pakai bukan Mbak? Itu kan buat nyusun ya. Kalau buat ininya konten kalender bikin sendiri sih. Kalau aku diseniin bikin sendiri gitu. Jadi dulu awalnya kita bikin jadi kayak diplot bikin konten kalender itu buat hari-hari besar. Kita kan udah tahu jadinya ntar kapan harus ngupload konten-konten buat hari besar. Terus di hari-hari yang kosong itu ntar kita bikin
Misal hari Senin kontennya edukasi, hari Selasa kontennya jokes, hari Rabu kontennya apa gitu. Nah, itu tuh bisa kalau misal kalian kan kalau kalau apa nih all shop kalian nggak ngepost kan kayak dikiranya ini all shopnya masih jalan nggak sih kayak gitu kan kalau nggak rutin ngepost. Nah, itu tuh bisa di diatasin sama kalender itu tadi, konten kalender. Nah, kalau aku dulu awalnya kita bagi tugas. Jadi yang handle konten hari Senin siapa, hari Selasa siapa, yang bikin-bikin itu siapa, ntar yang ngupload siapa kayak gitu. Terus seiring berjalannya waktu, akhirnya bisa karena udah kebiasaan ya, jadinya udah di-handle sama 2 orang itu udah cukup. 1 orang udah cukup sebenarnya. 2 orang itu 1 content creator-nya, 1 yang nge-post. Gitu sih. Biar online shop-nya bisa jalan terus. Gitu. Oh, ya. Terus buat kalian ada ini nggak sih? Disuruh penilaiannya dilihat dari sosmed apa enggak? Sejauh ini nggak ada himbauan apa nggak ada Nggak ada arahan arahan. kayak gitu sih. Oke, gitu. Terus kenapa? Mbak mau tanya boleh? Iya, boleh. Jadi kan misalkan kita kan bikin Instagram itu kan benar-benar baru dari followersnya 0 gitu ya Mbak ya. Gimana sih Mbak cara naikin followers itu, cara selain tadi ngeramain konten, gimana caranya kita tuh bisa sustain misalnya dalam 2 bulan dapat 1.000 followers atau berapa gitu. Apa di seni ini tuh ditargetin misalnya 1 bulan harus dapat 500 followers atau emang seiring berjalannya aja gitu Mbak? Jadi sebenarnya skripsi bisnis itu ada ininya, ada checklistnya, salah satunya followers. Jadi kita harus ada followers minimal, pokoknya ada angka minimalnya gitu. Nah, awalnya kita pakai ini sih, dulunya ya waktu sosio, waktu matkul sosio, itu kita follow, terus nge-unfollow, follow-unfollow gitu-gitu. Tapi dalam skala kecil. Tapi lumayan sih itu hasilnya. Terus setelah itu kita sempat banyakin ini sih kalian kalau misal bikin story itu bisa nge-tag teman-teman kalian biar di-repost. Jadi banyak yang lihat gitulah. Seenggaknya banyak yang lihat dari temennya teman kalian. Nah, terus kalau yang baru-baru ini aku itu dapat kapan hari kan aku ikut ini Skill Academy. Terus mereka itu bilang katanya hasil riset kalau kalian nge-follow orang 10%-nya bakal follow back kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian targetnya misal nih nge-follow 100 orang, 10 orang itu bakal nge-follow back kalian kayak gitu. Kayak ini ya Mbak ya, apa thrift shop sama biasanya all shop kecil-kecil lainnya gitu ya? Itu biasanya mereka follow kan suka kayak follow-nya banyak, tiba-tiba ntar follow-nya 0. Nah itu mereka kayak gitu suka nge-followin. Nah ini akhir-akhir ini Senin kayak gitu. Dan ya benar. Kalau dihitung-hitung emang 10% dari yang kita follow itu nge-follow back. Kayak gitu. Bisa sih dicoba itu. Follow-unfollow kalau kalian mau dapat followers organik. Sama katanya itu Instagram following-nya maksimal kan 7.500. Jadi kalian bisa tuh nge-follow sampai 7.000 tapi ya nggak di satu waktu yang sama ya, dibagi dalam seminggu itu gimana ngebaginya biar kayak naik gitu grafiknya. Terus setelah kalian nge-follow, ntar kalian unfollow. Nah, dari unfollow itu biasanya 50% dari followers kalian itu bakal berkurang. Tapi nggak apa-apa kalau kalian nge-follow lagi kan ntar nambah lagi gitu. Itu jangka waktunya kita nge-unfollow sampai follow terus unfollow itu berapa hari, Mbak? Kalau aku kemarin ini targetinnya sih seminggu. Biar kayak mereka nyaman dulu gitu udah di-follow, terus tiba-tiba di-unfollow seminggu. Jadi nggak curiga juga banget gitu. Itu ada botnya sih sebenarnya katanya, tapi belum nyoba aku.
Kemarin tuh, ini namanya ya. Nama botnya, jadi kayak biar kalian nggak usah nge-followin satu-satu. Oh, sama ini. Aku biasanya habis nge-follow tuh nge-like 5 postingan terakhir mereka. Gitu. Biasanya kan ada yang akun yang LFL, like for like. Nah, itu biasanya mereka nge-follow. Jadi kayak kalau kalian spam like, mereka bakal follow back. Itu sih, itu cepet nambahnya. Aku kemarin, ini berapa minggu ya? Pokoknya pernah kok sehari itu dapat 80 followers. Cuman gara-gara follow-unfollow itu. 2 minggu apa 3 minggu ya? 3 mingguan. Itu nambah berapa ratus ya? Ya lumayan lah. Terus ini, selain follow-unfollow itu bisa endorse, tapi ngeluarin duit. Endorse sama apa tuh satu lagi? Apa lagi ya satu lagi tuh? Endorse sih kemarin habis endorse kan seniin. Namanya tuh siapa? Adiva Selsa, tahu nggak kalian? Nggak tahu ya? Ya udah sama. Itu habis kita endorse itu. Habis kita endorse si Adiva Selsa itu nambah sekitar 80 followersnya. Itu sih. Lumayan juga ya. Ya lumayan lah. Daripada nggak sama sekali kan ya. Tapi lumayan juga duitnya yang keluar. Jadi kalau misal awal-awal gitu mending saranku follow-unfollow. Tuh. Selain itu juga tetap kontennya harus ada buat di-follow. Ya, nyari orang buat di-follow itu apa random atau lihat-lihat di akun yang suka sama produk semacam kita gitu atau gimana sih, Mbak? Itu boleh. Jadi kalau aku awalnya ngelihatnya dari ini, postingan terakhirnya kompetitor kita, itu kan biasanya ada likersnya kan banyak. Ini yang besar ya, ininya, kompetitornya. Nah, dari situ tuh biasanya kita followin. Kalau enggak, dari followersnya, ini kalian nyari hashtag tentang produk kalian apa, terus misal di situ ada postingan, dan ada likersnya kan, nah dari situ juga bisa. Tapi biasanya aku ngambilnya dari ini sih, yang paling banyak dia follow back tuh, dari akun apa ya kemarin tuh? Coba deh cari hashtag LFL, like for like, gitu-gitu. Itu bisa juga. Mbak, ini waktu Zoom-nya kurang 10 menit. Mau bikin room lagi apa gimana, Mbak? Ini berapa menit sih ininya? Zoom-nya 40 menit sesi sih. 2 jam berapa ya? Soalnya ada. Ntar aku cek dulu ya. Iya, Mbak. Oh iya, banyak sesinya ya. Ada yang kedua abis ini. Oh, ya udah Mbak, sekalian ya berarti. Yang kedua jam 11 lebih 5. Abis ini dong. Abis ini banget. Apa ini udah dicukupin aja, Mbak? Kalian ada yang mau ditanyain lagi nggak? Teman-teman yang lain gimana? Apa ya? Ini Mbak, keluh kesahnya skripsi bisnis pakai ini Mbak, seni ini tuh gimana Mbak? Keluh kesahnya apa ya? Keluh kesah. Ini sih kayak kadang di tengah jalan tuh kita kehilangan motivasi gitu tiba-tiba. Jadi kayak harus kalau misalnya udah kayak gitu, kudu ngumpulin lagi. Kudu kumpul sih, emang kalau kumpul tuh harus rutin sebenarnya. Biar kita ada kerjaan gak ada kerjaan, kalau ngumpul akhirnya kudu ngerjain sesuatu kan kayak gitu. Terus kalau misalkan udah ngumpul gitu akhirnya kan ada semangat lagi. Ini ngapain nih? Kalau nggak ngapa-ngapain berarti ada sesuatu. Kalau nggak ngapa-ngapain kayak gitu sih. Itu sih keluh kesahnya. Selain itu apa ya? Asik kok sebenarnya ini. Soalnya challenging. Kalian ada yang berminat ambil ini nggak sih? Ambil skripsi bisnis. Ya, masih. Widiang, Mbak, Widiang. Iya, seriusan? Iya. Enggak, Mbak, Danis. Hakim. Tapi kalian bisa ngelanjutin dari, ini sosio kalian
ini nggak lanjut dari NVC nggak? Enggak, Atau Mbak. baru? Enggak, Mbak. Baru lagi. Enggak ya? Lah, kelompoknya juga baru. Kelompoknya juga baru. Iya diacak. Oh, nggak kayak itu ya 2017 ya? Enggak. Enggak. Iya, Mbak. Ya gitu sih. Asik kok, asik. Asiknya asik. Kan kapan lagi kan sidang bareng-bareng. Gitu. Dan nih apalagi nih yang mau ditanyain? Ini Mbaknya ada sesi lain nih jam 11.05. Iya. Heeh. Oh iya, Mbak. Oh. Iya. Kalau seni itu memberdayakan siapa, Mbak? Atau Ibu-ibu basicnya? ini ex-konveksi, mantan pegawai konveksi di Banyu Urip juga kita. Tapi itu Mbaknya juga tetap intens gitu buat datang ke sana atau cuma Iya. sekali 2 kali? Kalau yang waktu corona ini enggak sih, kita udah belum ke sana lagi. Cuman kita masih nganterin kayak, ini kan lagi bikin produk baru kan, mau bikin produk baru. Kita nganterin produk contoh ke sana. Jadi masih tetap kontak-kontakan tetap. Tetap keep in touch ya? Oke. Sampai sekarang, Mbak. Kenapa? Sampai sekarang berarti. Iya, sampai sekarang. Berarti Mbak mungkin sedikit lagi nanti ini udah takutnya kelas sama kelompok sebelah. Mau nanya kalau misalkan setelah ini, itu Mbaknya emang rencana mau terus dilanjutin atau kayak emang udah ada ketakutan bakalan dilepas gitu? Inginnya sih dilanjut. Saya sayang banget kan kita udah bikin CV segala macem, terus udah nge-branding gini-gini. Kalau dilepas kan sayang banget gitu. Jadi dilanjut. Oh iya, sama kalau kalian mau ini Instagram, itu kalau bisa konsepnya ya di konsep dulu gitu. Udah ada konsepnya belum? Belum Jadi sih, Mbak. Ya itu dibikin ya. Jadi kayak mungkin warna dari color guidance-nya itu kalian bikin. Jadi dari logo sama warna-warna dari logo sama warna-warna di sosmednya itu disamain, terus fontnya juga disamain gitu sih. Iya. Oke. Ada lagi? Mungkin itu aja kali ya, Mbak. Takutnya ini ada sesi lain Mbaknya. Oke. Oke, jangan lupa ya follow Seniin. Udah, Mbak. Udah, Mbak. Aku Oh udah. iya, Mbak. Sama kalian tadi apa Instagramnya? Erten.looks, Mbak. Oh, .looks. Nah. Pantes nggak ketemu nih. Erten.looks. Oke. Sip. Oke. Oke, kasih Mbak. Iya, sama-sama. Makasih, Mbak. Semoga lancar. Makasih, Mbak. Iya, semoga kalian juga ya. Lancar Amin, semuanya. amin, amin. Oke. Ini gimana nih langsung live meeting ya? Nggak tahu aku. Iya, Mbak.